penyebaran dari wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum ada pertanyaan mungkin dari pihak dan Lanut ada yang mau disampaikan maupun dari pihak kepolisian akan pada tanggal 27 April tahun 2026. Secara umum bahwa upaya Bea Cukai selaku ibu atau apa nih? Ibu ya, Bu Lola. Yang ditanyakan adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Bea Cukai terkait dengan penangkapan ataupun upaya penggagalan penyelundupan ini. Ya tentunya kami akan berkoordinasi dengan Korwas dalam rangka melakukan penyidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Korwas bahwa kegiatan ini akan terus dicari, ya, akan dicari sampai dengan ke ujungnya. Apakah kedepannya akan memungkinkan sampai dengan kepada TPPU, ya, ataupun siapa pengambil manfaat terhadap kegiatan ini. Ya. Seperti pertanyaan berikutnya adalah bahwa target dari bea keluar emas yang sekitar 3 triliun, mungkin sekitar 3 triliun, tentunya dari Bea Cukai tetap melakukan ataupun memberikan fasilitas, ya, kepada entitas yang melakukan ekspor emas, yang tentunya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam PMK yang sudah berlaku sejak November 2025. Untuk penerimaan negara sampai dengan saat ini dengan bea keluar emas yang sudah diberlakukan sejak Desember 2025, sepertinya mungkin kita masih berharap banyak, ya, kepada pelaku-pelaku eksportir emas. Kita berharap bahwa dari eksportir tersebut penerimaan negara bisa dapat sesuai dengan apa yang ditargetkan. Ya, sementara sampai dengan saat ini mungkin nilai yang bisa kita ambil dari penerimaan bea keluar emas masih sangat minim, karena mungkin dari para eksportir menahan untuk tidak melakukan ekspor ataupun dijual kepada produsen dalam negeri, dalam hal ini dijual kepada aneka tambang. Terima kasih. Ini Erwin Sugianti, Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam peristiwa ini, saya selaku Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma bahwa benar kejadian tersebut terjadi di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma yang merupakan bagian dari wilayah hukum Lanut Halim Perdana Kusuma. Kemudian kami sampaikan juga bahwa Lanut Halim Perdana Kusuma menyampaikan apresiasi dan langkah penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai, kemudian pihak bandara, kemudian dalam hal ini APSEC, kemudian jajaran dari Intel maupun POM Lanut Halim. Kejadian ini merupakan dan menjadi perhatian kita semuanya dan menjadi hal yang serius. Dan Lanut Halim Perdana Kusuma akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Bea Cukai dan seluruh stakeholder pengamanan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma dalam rangka mendukung proses penanganan perkara secara optimal. Yang disampaikan oleh Bapak Dirjen terkait dengan keberhasilan pengungkapan penyelundupan emas. Kita lihat ini merupakan keberhasilan jajaran Bea Cukai dalam menggagalkan upaya penyelundupan melalui
melalui tindakan kerjasama antar instansi. Tentunya tindakan cepat dan tepat di titik keluar wilayah kemudian ini adalah bukti bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang bagi praktik penyelundupan yang merugikan keuangan negara. Sesuai juga dengan arahan Bapak Kapolri yang mana dari Barreskrim terdapat Satgas penyelundupan. Jadi kegiatan pada hari ini juga merupakan bentuk dari bagian daripada kerjasama atau joint investigasi oleh jajaran kepolisian bersama pihak terkait dan juga stakeholder yang terkait. Jadi memang sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan gabungan yang kita lakukan bersama pihak terkait upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan. Tentunya bagi kepolisian, khususnya kami di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, pengungkapan ini bukan titik akhir, tetapi pintu masuk untuk penegakan hukum yang lebih komprehensif. Di Ditreskrimsus akan mendalami aspek tindak pidana kepabianan, kemudian tindak pidana asal, dan juga potensi tindak pidana pencucian uang yang mungkin terkait dengan aliran emas ilegal. Dari informasi awal yang bahwa ini bukan perbuatan yang pertama, tetapi sudah beberapa rangkaian kegiatan dilakukan oleh terduga. Kemudian tentunya dalam posisi kami sebagai koordinator pengawas PPNS, tentunya di Ditreskrimsus bertugas juga memastikan bahwa langkah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai ini berjalan sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mulai dari penetapan pasal, kemudian penyusunan berkas sampai dengan nanti koordinasi kejaksaan, sampai terakhir tahap di pengadilan. Tentunya ke depan kami akan terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai dan juga stakeholder lain melalui pertukaran data informasi, kemudian juga joint investigasi dan operasi bersama yang lebih terarah. Tentunya sasaran kami bukan hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada pihak-pihak yang menjadi pengendali dan juga penikmat utama hasil dari kegiatan tersebut. Bang Ali Sudibyo, saya sebagai GM Operasional ISO Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, kami Bandara Halim memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengamanan dan penerbangan, termasuk pemeriksaan penumpang, bagasi, kargo, serta koordinasi administrasi. Sebagai wujud komitmen tersebut, kami bersama TNI AU dalam hal ini dan Halim beserta jajaran dan juga Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap barang berupa emas dan perhiasan tanpa dokumen ekspor di area operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang solid antar instansi. Kedepan kami Bandara Halim di bawah naungan KSO Angkasa Pura Indonesia dan ATS berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait untuk memastikan bandara tetap aman, tertib, dan bebas dari aktivitas ilegal. Modus yang dilakukan untuk pengiriman ataupun penyelundupan emas ini sebenarnya ekspor emas itu tidak dilarang, ya, ketika memenuhi aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah yang berlaku, seperti dilengkapi oleh dokumen pemberitahuan ekspor. Hal ini tidak dilakukan oleh pelaku, sehingga kita melakukan penenggahan dengan jumlah yang tadi disebutkan hampir 190 kg itu. Seharusnya ketika ingin melakukan ekspor, yang bersangkutan harus melengkapi dokumen ekspor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bandara silakan. Baik, terima kasih Mbak Akil dari Kumparan ya. Baik, seperti yang tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa
untuk pertanyaan Pak Akhir tadi, kita memang secara personel kita selalu berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara. Ya, dalam hal ini ada BKA Lanut yang diperbantukan ke kita untuk masalah keamanan dan sebagainya. Kemudian kita juga ada imigrasi dan bea cukai yang tentunya selalu siap untuk berkolaborasi mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di bandara. Nah, kemudian untuk personelnya sendiri, personel APSEC kami memiliki kualifikasi yang baik dan bersertifikasi tentunya. Setiap saat kita lakukan pengecekan terhadap kemampuan mereka dan pengetahuan tentang kebandarudaraan. Kemudian untuk peralatan yang kami miliki, tentunya peralatannya cukup baik dan berkualitas sangat bagus sekali, baik dari X-ray yang mampu melihat seperti kejadian kemarin ya, mampu melihat bahwa itu yang masuk adalah berupa emas. Ya, kemudian dari CCTV juga kita lengkap, jadi bisa melihat dan mememori segala kegiatan